Jabar juara. Jabar juara. Kita Bandung Raya anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah kembali pertemukan kita dalam acara Riyadhah Nafsi, menata hati menggapai ridha ilahi. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pagi hari ini kita akan mengkaji tentang manfaat doa. Banyak hal yang mungkin menjadi tidak mungkin, yang tidak mungkin menjadi mungkin karena hebatnya doa. Dulu ada 3 pemuda yang terjebak dalam sebuah goa. Menurut otak, menurut logika tidak mungkin terselamatkan, karena saat itu tidak ada orang yang tahu bahwa di dalam goa tersebut ada 3 orang pemuda. Tapi dengan kehebatan doa, subhanallah, ketiga pemuda itu bisa selamat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya doa. Doa adalah intisari daripada ibadah. Doa saiful mukminin, doa adalah senjata orang yang beriman. Innallaha yuhibbul mulihina bidu'a. Allah sangat cinta kepada orang yang mengulang-ulang dalam berdoa. Sebaliknya, innallaha yabghadu liman taraka du'aahu. Allah murka kepada orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, menarik sekali tentang manfaat doa ini, dan alhamdulillah di studio seperti biasa telah hadir narasumber pagi hari ini. Narasumbernya adalah Pangersa Kiai Haji Ahmad Haidar. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darut Taubah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah. Untuk macet paling itu. Alhamdulillah. Lancar. Alhamdulillah, pagi hari ini pun seperti biasa hadir juga Ketua Idhar Pangersa Kiai Haji Yayat. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Subhanallah ya. Hadir pula di sini Wakil Ketua Idhar Kang Haji Wawa. Sekretaris ya, Sekretaris Idhar. Kang Haji Ade Sajidin juga dari Pondok Pesantren Pasir Kunci sebagai Sekretaris Idhar. Wakil Idhar. Dan luar biasa pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, bukti bahwa ulama dan umaroh harus bersatu. Pagi hari ini kami kedatangan atau kami mengundang dari keluarga besar Polrestabes Kota Bandung, di mana diwakili oleh beberapa bagian Binmas dari polsek-polsek yang ada di Kota Bandung. Yang pertama Kanis Binmas Polsek Arca Manik, AKP Rose Bu Hajah, damang. Ya. Alhamdulillah saya. Ya. Kedah nyundanya. Ya. Kemudian Polsek Panyilekan Aibtu Haji Deden Aceh, masih di perjalanan atau sudah datang? Sepertinya masih di perjalanan ya. Kemudian Polsek Ujung Berung Aibda Wasmin. Sehat Kang Wasmin. Sundanya? Jami. Margi pamisanes orang Sunda mah sanes jalmi. Ya, hadir juga dari Polsek Arca Manik Aibtu Asep Komarudin. Kang Asep, damang Kang Asep. Masyaallah. Rencangan Kang Jajang ya. Siap. Tatanggi abdi Kang. Hadir juga dari Polsek Cinambo Pak Trisno. Yang mana Pak Trisno? Oh iya, sehat. Damang Kang. Pak Trisno. Terus dari Polsek Gede Bage Aibtu Hendi Nugraha. Kang Hendi damang. Alhamdulillah. Dari Polsek Rancasari Aibtu Abbas. Kang Abbas. Oh iya, sehat Kang Abbas. Iya. Dari Polsek Buah Batu Bribka Riki Rostiana. Siap. Sehat Kang Riki. Alhamdulillah ya. Dari Polsek Antapani Aibda Aam. Sehat Kang Aam. Iya. Dan ini yang ke-10 dari Polsek Bandung Kidul Aibtu Moses. Terima kasih. Agung Gio. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, menarik sekali tema kita adalah manfaat doa. Kita akan mendengarkan prolog kajian kita pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Haidar.
kepada beliau kami persilakan. Mangga Pak Masad. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan wasyukurillah amma ba'du. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat yang Maha Ghafur. Kita berbahagia pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan jajaran dari Polrestabes Kota Bandung. Mudah-mudahan tentunya dengan silaturahmi dengan rasa bahagia ini ya menjadikan sebuah amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian tema yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah tentang manfaat doa. Tentu doa yang sering kita panjatkan kalau secara makna di dalam kitab Sulamul Munarok itu amrun masti'ala wa aqsu du'a wa pitasawi fatimasun wa, artinya tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Jadi adanya permintaan dari bawahan ke atasan, dari makhluk kepada sang maha pencipta. Nah kemudian kalau amar itu perintah sebaliknya tentunya para hadirin, para pemirsa yang budiman, adalah tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Ketika Allah memerintahkan kita bersilaturahmi, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertolabul ilmi, itu adalah amar namanya. Kemudian tentunya ada yang namanya iltimas. Kalau iltimas itu adalah permintaan terhadap sesama kita. Kalau Ibu Kanit mungkin tolong ambilkan apa begitu, itu namanya kepada rekan-rekan, itu namanya adalah iltimas. Nah, tentu kalau kita lihat apa yang mungkin dulu pernah kita dengar dari guru kita Wajengan, bahwa manfaat di antara doa itu kurang lebih ada 4. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Haji Japar, betul bahwa manfaat daripada doa itu adalah sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu akan ada nilai dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sebagai bentuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 186 kalau tidak salah, bahwa yang dinamakan di ayat itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kita ini memang dekat dengan Allah. Manakala kita berdoa, tentunya akan lebih dekat terhadap Sang Maha Pencipta. Jadi adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan bagi kita, karena kalau kita jauh dari Allah, kita pun tentu jauh dari berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, manfaat daripada doa itu adalah sebagai wujud ingat kita kepadanya, dzikrullah. Orang yang berdoa tentu akan selalu ingat kepada Allah. Kecuali bukan mungkin kalau yang mengamininya itu lagi kemana pikirannya ya. Itu. Kalau yang berdoa pasti dengan hati nuraninya, dengan hati yang jernih, yang bersih, itu akan ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir tentunya manfaat daripada doa itu adalah menjadi qabulul amal, ijabah. Yakin apa yang kita pinta itu pasti akan diijabah. Kalau tidak yakin ya mau ijabah tuh. Jadi keyakinan itulah yang akan mendatangkan ijabah doa. Nah, ijabah doa itu bisa satu umpamanya menjadikan kita dinaikkan derajat, martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan apa yang kita minta Allah marzuqna rizqan kasihan, rizki terus melulu. Tidak semata-mata itu Pak Kiai. Yang kedua juga bisa menjadi penolak bala. Umpamanya kita hari ini oleh takdir mu'alak namanya, bisa jadi kita mendapatkan kecelakaan, kata berat entong bom ini atau bebek. Nah, bisa dengan kita seringnya berdoa oleh Allah kemudian diselamatkan. Jadi dipengkolkeun karena keselamatan, ataupun juga dengan ijabah doa itu apa yang kita minta sesuai oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan. Itu mungkin kurang lebihnya manfaat daripada doa
yang sering waajengan guru saya sampaikan. Baik, Pak Kiai, tadi menarik sekali bahwa doa itu merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Jadi ternyata kita bermohon kepada Allah sebetulnya kan untuk kepentingan kita. Betul. Kita memohon sesuatu, tapi dalam permohonan itu malah bernilai ibadah. Ini yang luar biasa. Bahkan ada istilah as-sholatu huwa doa. Sholat juga adalah doa, berarti salat itu adalah bentuk ibadah dalam doa. Ya. Jadi dalam bentuk doa itu Pak Kiai, para pemirsa yang budiman, ada yang bentuknya langsung, artinya kita meminta kepada Allah, Allahumma rizqna rizqan katsiran, ataupun Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikan kita putra-putra yang solih dan solihah umpamanya. Yang kedua bisa mendata sebuah perantaraan, sebuah wasilah. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai itu. Artinya dengan sholat itu kan perintah dari Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi dengan sholat itu Pak Ibu Kanit, itu bisa menjadi alat datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dalam sholat itu termaktub banyak sekali doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga jangan salah, orang yang soleh pun itu menjadi wasilah bagi kita bisa ijabah doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama, para para kekasih-kekasih Allah itu pun menjadi sebuah wasilah, karena dalam Al-Quran jelas Allah perintahkan wabtagi ilail wasilah, carilah oleh kalian perantara yang bisa menyampaikan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Iya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa. Udhuni astajib lakum. Berarti seolah-olah ini sudah ada jaminan bahwa tidak ada doa yang tidak dikabul Allah. Gitu. Betul. Nah, cuman bentuk pengkabulannya ini yang berbeda. Nah, gitu. Jadi begini, kalau ada adab-adaban juga dalam berdoa, ada juga katakanlah syarat yang paling inti adalah bagaimana kita ikhlas dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begini, kadang-kala orang kalau sudah memohon kemudian diberikan, selesai berdoanya. Ataupun umpamanya sering kita berdoa kepada Allah setiap malam, kan sepertiga malam itu waktu mustajabah. Tapi ini kenapa ini tidak dijabah saja, akhirnya berhenti saja, aral, putus asa, itu pun tidak boleh. Artinya kita diberikan oleh Allah apa yang kita maksud ataupun tidak. Yang penting dengan doa tersebut menjadikan sebuah nilai ibadah, dan tentunya yang kita minta itu harus sesuai. Kalau dalam hikam itu kalau nggak salah Ibnu Athaillah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling utama, bukan itu doa yang paling utama. Apa diantaranya? Kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau urusan rezeki itu sudah Allah tanggung jawab, betul tidak? Ya, dalam Al-Quran Allahumma ini audzuka ridho kawazanah itu. As'aluka ridho kawazanah. Allahumma inna nas'aluka ridho kawazanah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Jadi dua hal itu. Ya, menarik sekali Pak Kiai, juga pemirsa yang ada di Bandung TV dan pemirsa dimanapun berada. Namun kita akan terus melanjutkan kajian ini setelah yang lewat berikut ini, insya Allah. Ke sana ya. Oh gitu. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, menarik sekali tema kita pagi hari ini tentang manfaat doa. Kita hanya mengandalkan kekuatan fisik, banyak orang yang fisiknya lebih hebat dari kita. Kita mengandalkan kekuatan jabatan, banyak orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita. Kita mengandalkan kekuatan harta, banyak orang yang hartanya lebih dari kita. Ada satu kekuatan yang maha dahsyat, yaitu mengandalkan yang punya semua itu melalui berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, kita masuk ke season kedua, season dialog interaktif, dan kami mengundang
pemirsa Bandung TV dimanapun melalui line telepon di 7214214 atau melalui WA di 0818624033. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang pertanyaan dari pemirsa, kita akan mempersilahkan yang di studio terlebih dahulu untuk bertanya. Silakan, mungkin siapa? Mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya AKP Rose sebagai Kanit Bimas dari Polsek Arca Manik. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, punten Bapak, saya ingin bertanya. Alhamdulillah temanya sangat menyentuh sekali tentang kekuatan doa. Jadi di sini mungkin kita ingin bertanya, sepertinya doa itu memiliki suatu harapan yang besar bagi kita sebagai hambanya. Apakah doa ini bisa mengubah takdir? Demikian Bapak pertanyaan saya. Demikian saja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Kanit. Takdir itu kan ada dua. Yang pertama takdir mubarong, yang memang itu sudah qat'i, sudah pasti, yang tidak akan bisa dirubah. Yang kedua ada yang namanya takdir mu'alaq. Ini takdir yang digantungkan ketika salah satunya adalah dengan doa. Ketika kita banyak berdoa, mungkin ini ya salah satunya yang tadinya kita akan mendapatkan musibah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan. Karena sekali lagi tidak mesti apa yang kita minta oleh Allah dikasih. Dan sekali lagi waktunya pun bukan kehendak kita. Barangnya bukan kehendak kita, tapi Allah yang lebih tahu manfaat ke depan bagi kita semuanya. Oleh sebab itu yakinkan bahwa memang semua yang doa yang kita panjatkan itu pasti akan mendapatkan ijabah. Dan tentunya banyak juga di keterangan-keterangan bagaimana ketika sholawat mubrom itu dengan dahsyatnya dapat melulantahkan batu yang besar ya, ketika akan menimpa kita ya. Menimpa kita di doa Rabawa Kasan kalau nggak salah ya. Itu ya, dalam kisahnya itu yang tadinya akan ketimpa musibah akhirnya diselamatkan dengan sholawat mubrom. Itu diantaranya. Jadi takdir mu'alaq itulah yang bisa dirubah dengan doa. Betul. Sementara yang mubarom, sepertinya Allah ciptakan kita laki-laki, berdoa ingin jadi perempuan, nggak bisa ya kalau yang pilih gitu, yang jantan istri. Baik, yang lain mungkin silakan dari sini, ada yang mau bertanya lagi? Enggak, Babas. Silakan, mangga, Kang Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Abbas Sanusi, pangkat Aibtu dari Babin Kamtipmas Kelurahan Drawati Polsek Rancasari. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, kebiasaan dalam zikir dan doa, terutama ketika dalam keseharian kita ini senantiasa mengendarai kendaraan bermotor, penuh dengan ketemu dengan kemacetan-kemacetan. Kemudian kita ini melihat orang yang sedang berjalan kondisinya biasa-biasa saja, atau pedagang asongan, lalu kita ini berdoa Pak Ustadz. Kita ini berdoa dengan bahasa kita, mungkin kita dengan bahasa Sunda, ya Allah mugi-mugi Bapak Eta, karena kita tidak tahu namanya, Bapak Eta mudah-mudahan dipasihan murang kali anu solih, dipasihan murang kali menjadi penghafiz Al-Quran dan sebagainya. Tentunya doa ini adalah merupakan doa baik. Nah, apakah kita boleh mendoakan orang lain Pak Ustadz? Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita sering mendapatkan kalau di kalangan para kiai-kiai di pesantren ya Kang, itu kita dimintai untuk berdoa untuk anaknya, untuk perusahaannya, untuk apa saja yang memang doa itu kan yang harusnya kita minta itu yang halal ya, tidak boleh yang haram umpamanya.
ya Allah tolong istrinya Pak Ustadz Yayat ini cerai biar nanti saya Itu nggak boleh ya. itu nggak boleh. Jadi yang halal gitu ya. Nah, tentu itu yang pertama pahalanya kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendoakan, jelas itu akan mendapatkan nilai ibadah. Dan memang harus kita saling mendoakan ya. Karena sekali lagi doa itu tadi yang sudah disampaikan itu silahul mukmin, itu senjata pamungkas bagi setiap muslim mukmin, karena dengan ketulusan kita doa itu wujud daripada ketidakberdayaan kita sebagai makhluk. Dan dalam ibadah yang apapun yang paling ikhlas itu ya berdoa bahwa kita adalah orang yang tidak mampu apa-apa tanpa dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang namanya ikhtiar kita, usaha dengan semaksimal mungkin tetap ya 1% itu Allah yang menentukan. Ketika 99%, nah itu yang terakhir adalah kita senantiasa meminta dan meminta kepada Allah. Bahkan Allah sangat senang apabila kita banyak berdoa kepadanya. Jadi sangat boleh, bahkan harus sering kita saling mendoakan. Baik, menarik sekali tentang saling mendoakan ya. Dan ini alhamdulillah sudah ada yang masuk dari hamba Allah yang ada di Cilanjang Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kiai mau bertanya, saya sering meminta kepada Allah agar diberikan rizki. Apakah jawaban Allah tentang rizki itu hanya selalu dalam bentuk uang atau dalam bentuk yang lain? Ya. Mangga, oke. Sekali lagi bahwa ijabah doa itu tidak mesti apa yang kita mintai Allah berikan. Ya. Jadi artinya ketika kita diberikan kenyamanan hidup, ketenangan hidup, dengan kita sehat badan, jasmani, rohaniah, itu sudah melebihi daripada material nilai keuangan. Artinya bahwa yakinkan bahwa orang yang senantiasa banyak mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan doa, zikir tadi, insya Allah Allah akan lindungi, Allah akan senantiasa berikan keberkahan dalam setiap langkah kehidupannya. Jadi sekali lagi, karena mungkin kita ini pola pikir manusia itu terkadang sempit, apa yang kita minta hanya itu saja. Sebetulnya ada yang lebih dari itu, bahwa kenikmatan yang Allah berikan manakala kita dengan beribadah secara permohonan itu, doa kepada Allah, itu sudah luar biasa yang harus kita syukuri, yang harus kita daya gunakan. Itu insya Allah ketika kita berdoa diberi lisan, kemudian kita dipakai untuk apa yang diperintahkan oleh Allah, yakin akan diberikan tambah-tambah keberkahan kita. Jadi jawaban Allah itu tentang doa kita selalu dengan apa yang Allah mau, bukan Betul. apa yang kita mau. Itu kata kuncinya. Waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang kita tentukan. Kalau kita kan sok hoyong ayeuna gitu kan. Baik, Pak Mirza Bandung TV yang dirahmati Allah, ini udah masuk dari Lembang. Assalamualaikum, saya sering mendengar idhar. Idhar itu kalau dalam tajwid jelas. Saya ingin lebih jelas program idhar untuk ke depan. Oh, ini mah harus ketua idhar yang menjawab. Silakan. Apa program idhar terdekat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebetulan saya diamanahi oleh Ketua Hamidah Bandung Raya, Pak Kiai Haji Mamat, supaya mengenah kodai idhar kepanjangan, yaitu dari Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya, bukan idhar menurut tajwid gitu. Jelas. Jadi idhar kepanjangan Ikatan Dai Hamidah Bandung Raya. Alhamdulillah idhar sudah dideklarasikan. Idhar mempunyai program-program. Mudah-mudahan program idhar ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dekat nanti masih Di lagi ya. antaranya program idhar yang dekat, insya Allah
sudah diagendakan akan mengadakan parade dai idhar Bulan Rajab ya. bulan Rajab se-Bandung Raya yang bertepatnya di Pesantren Al-Mu'awanah. Pesantren Al-Mu'awanah Padalarang, dan insya Allah tanggal 26 hari Rabu akan mengadakan pengajian hamidah dan terbuka untuk umum. Dan ini rutin ya, sebulan sekali. Sebulan sekali, Di Masjid hari Rabu keempat ya. Iya. Hari Rabu keempat, insya Allah akan mengadakan pengajian Di di Bandung Masjid Bandung Raya. Silakan. Idhar hadir supaya menjadikan khususnya dai yang sudah tergabung dalam idhar menjadi idhar yang rupawan. Amin, amin, amin. Baik. Baik, buat Apa yang dimaksud rupawan, tapi luar panjang biasa. gitu. Nanti dibahas ya. Termasuk mungkin kerjasama kita dengan TNI, kerjasama kita dengan Polri hari ini hadir. Ini juga program idhar ya. Alhamdulillah kemarin hari Kamis saya mengisi pengajian di Polres Tabes. Alhamdulillah bisa ketemu langsung dengan Kapolres Tabes. Alhamdulillah, dan acara ini dihadiri oleh Pak Polres. Alhamdulillah didukung oleh Bapak Kapolres Tabes. Alhamdulillah. Baik, jamaah di Lembang atau yang menyimak di Lembang mudah-mudahan bisa memahami apa itu idhar, semakin jelas programnya. Insya Allah tidak akan berubah menjadi ikhfa ya. Sebelum melanjutkan pertanyaan dari pendengar atau pemirsa Bandung TV dimanapun, kami akan mempersilahkan pemirsa yang ada di studio, barangkali ada yang bertanya lagi. Mangga, Kang Asep ya, dari Arca Manik, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, kalau berdoa itu pertama harus ikhlas ya. Terus kedua dari waktu sepertiga dari malam ya Pak Kiai ya. Nah, yang jadi pertanyaan, saya dengar kalau lebih minta doa itu 40 orang insya Allah diijabah. Nah, pertanyaan saya, apakah betul itu Pak Kiai? Nah, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang. Memang betul ya. Jadi ada keterangan yang menyatakan apabila kita berdoa 40 hari, insya Allah satu dari 40 itu ada yang mustajabah. Dan betul apa yang disampaikan oleh Kang Asep, di antara waktu ijabah doa itu ada sepertiga malam. Sepertiga malam, di dalam Al-Quran itu bahwa wabil asharihum yastaghfirun, bahwa di waktu sahur itu memang waktu yang sangat baik kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan bermunajat, berzikir, berdoa gitu. Dan juga memang ada tempat yang mustajab, ada juga waktu yang mustajab. Kalau tempat, kalau nggak salah di Padang Arafah ya, Salah satunya. salah satunya. Kemudian di Raudhah, kemudian di Multajam. Itu kalau umpamanya nanti ibadah haji di sana. Kalau waktu itu sebetulnya yang sering dilupakan orang, bahwa ketika khatib duduk di antara dua khutbah itu pun salah satu saatul ijabah ya. Yakin di sana Allah akan memberikan ijabah. Jadi itu saja memang betul. Dan sekali lagi, yang pertama, yang kalau umpamanya kita doanya yakin ijabah itu pasti. Karena Allah itu ya gimana sangka kita. Kalau kitanya ya setengah-setengah ya bukan itu. Ya demikian pula kan begitu. Mungkin wal ijabah ya. Ya, makanya harus yakin bahwa apa yang kita minta tentu dengan bahasa tadi itu betul bahasa kita Allah mendengar walaupun tidak dengan bahasa Arab. Nah, itu mungkin Kang dapat. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai, Kang Asep juga. Sangat menarik, semakin hangat pembicaraan kita tentang manfaat doa. Allah semakin dipinta itu tidak bosan, bahkan semakin senang kita meminta. Dan kita akan terus mengkaji tentang ini, tapi kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini, insya Allah.
Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, silakan yang mau bersilaturahmi melalui line telepon di 7214214, WhatsApp di 0818624033. Alhamdulillah sudah ada yang masuk dari hamba Allah dari Majalaya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mau bertanya tentang doa. Apakah doa itu merupakan sesuatu yang pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti apa bentuk ijabah doa? Apakah selalu sesuai dengan yang kita inginkan, atau mungkin Allah menjawab dengan jawaban yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mangga, Pak Kiai. Ya, terima kasih kepada hamba Majalaya yang ada di Majalaya, hamba Allah, bahwa apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi bahwa itu pasti akan diijabah. Ud'uni astajib lakum, itu jelas. Kalian minta kepadaku, gitu kata Allah, kami akan memberikannya. Nah, tentu kembali lagi bahwa ijabah doa itu tidak mesti ya apa yang kita minta Allah berikan. Jadi ada hal-hal yang katakanlah lebih maslahat, lebih manfaat bagi orang yang berdoa, itu intinya. Jadi yakinkan sekali lagi, tidak ada satupun doa yang tidak akan Allah tidak dengar. Pasti semuanya akan didengar. Dan yang terpenting mungkin di samping keinginan kita dalam terwujudnya cita-cita itu ya harus dibarengi dengan ikhtiar, ya bukan itu? Itu ikhtiar pun ya kita harus maksimum, jangan terus berdoa kita di masjid dari mulai pagi sampai sore. Ya, kerja tidak. Artinya ikhtiar itu memang sesuatu hal yang wajib hukumnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya bagaimana nasib kita, tentunya yang kita harus berupaya untuk merubahnya secara syariat, itu kan ya. Ada yang namanya urusan syariat yang memang tidak harus disatukan dengan urusan hakikat. Hakikat ini kan dua merupakan keyakinan kita bahwa kita punya Sang Maha Pencipta yang mengurus semua urusan masalah dunia, urusan masalah akhirat. Jadi yang terpenting tentunya bagaimana inti daripada, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam hikam itu kan khairuma tatlubu minhu, itu bahwa sebaik-baik permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang Allah perintahkan kepada kita, yang mana secara tersirat dalam doa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Jadi ketika kita sudah berada dalam ridhonya Allah, Pak Polisi umpamanya dalam beraktivitas itu senantiasa ada dalam ridhonya Allah, para kiai juga sama ya, artinya motivasinya itu kan sama, la maqsuda ilallah, juga la matluba ilallah. Bahkan kalau dilihat memang luar biasa. Kalau kami kan cuma bisa man ro'a minkum munkaron itu pabilisani dengan lisan ya Pak Kiai Jafar, tapi kalau al-mukarram Ibu Kanit dengan power itu. Jadi man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadi, dengan kekuatan. Oleh sebab itu kami pun ya mengapresiasi dari kalangan pesantren, dari kalangan para asatid, bagaimana tentunya berupaya untuk kondusivitas khususnya di Kota Bandung luar biasa. Mudah-mudahan kami doakan semuanya senantiasa mendapatkan lindungan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, terima kasih Pak Kiai. Mudah-mudahan hamba Allah yang di Majalaya bisa memahami. Dan saya teringat nasihat dari guru mulia kita, Bu Ajengan, bahwasanya tidak ada satu doa pun yang tidak dikabul oleh Allah. Cuman cara pengkabulan doa itu ada 4. Yang pertama, ad-du'a daf'ul bala, doa itu menjadi penolak bala itu. Yang kedua, ad-du'a kafaratud dunub, dengan berdoa dosa-dosa kita diampuni Allah. Yang ketiga,
doa kafaratul uyub, Betul. doa akan menutup aib-aib kita. Ya. Yang keempat, barulah Allah mengkabul doa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik, selanjutnya yang di studio mungkin ada yang bertanya lagi. Mangga, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin Pak Kiai, abdi ti Polsek Panyilekan, sedang aib tu Haji Deden. Ya. Ingin bertanya berkaitan dengan doa. Apakah kalau kita minta didoakan oleh yang sakit tidak ada hijab kepada Allah dan juga kepada anak yatim piatu, kalau toh kita minta didoakan, Allah akan selalu mengabulkan dengan perantara orang yang sakit dan yatim piatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan dari Pak Deden luar biasa. Jadi memang kaitan dengan doa ini ada spesifikasinya. Bahkan kalau kita sering mungkin para bapak juga mendengar bagaimana ketika doa yang teraniaya itu betul-betul mustajab ya, artinya apa, sering kita lihat, dan juga bagaimana para agnia yang sering mengumpulkan para fukara yatim itu pun betul ketika dikasih umpamanya bingkisan-bingkisan dari para agnia itu kemudian didoakan oleh yatim, bukannya habis, malah luar biasa gitu ya, makin melimpah itu berkat doa daripada yatim. Dan tentunya ketika ada yang sakit pun demikian, artinya manakala belum waktunya meninggal, kita doakan insya Allah ya, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan dijabah. Cuma sekali lagi yang harus kita pahami dan kita yakini bahwa apapun nanti setelah daripada doa itu, itulah yang terbaik bagi kita. Itu yang jawabannya itu yang terbaik bagi kita. Karena Allah itu tidak akan memberikan sesuatu hal yang buruk ya. Begini, kalau umpamanya kita sudah bisa menerima keadaan apapun, kan kejadian yang menimpa itu ada kalanya kita senang susah, ada kalanya kita bahagia ataupun sulit gitu ya. Itu pasti sesuatu hal yang Allah kasihkan. Kalau kita diterima dengan iman, kemudian ilmu dan amal serta ikhlas dalam menerimanya, insya Allah semuanya pun akan kita hadapi dengan fun, dengan nyaman lah, begitu Pak Deden. Mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih Pak Kiai, jawabannya luar biasa ya, bahwa memang salah satu cara agar doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana Allah ridho kepada kita sehingga Allah mengabulkan doa. Salah satunya mengunjungi orang yang sakit. Sakit juga adalah merupakan ujian dari Allah. Menyantuni anak yatim, ini adalah hal yang terbaik agar kita selalu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdoa, Allah kabulkan doa-doa kita. Baik, udah ada yang masuk lagi ini dari hamba Allah di Nagreg ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bentuk ikhtiar itu kan ada dalam bentuk ikhtiar dohir, ada juga dalam bentuk ikhtiar batin. Porsi ikhtiarnya seperti apa? Apa batin saja atau dohir saja? Kan kita doa wungkul untuk sarang ikhtiar, ikhtiar wungkul sarang doa. Pak Kiai. Iya, memang terima kasih Bapak dari Nagreg. Tentu betul ikhtiar itu ada yang sifatnya dohir ya. Kalau doa itu masuk kepada ikhtiar batin ya, bukan ikhtiar batin, artinya mungkin kekuatan jiwa raga kita, begitu kita setelahnya berupaya, faida azamta patawakal Allah, jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kedua-duanya itu baik ikhtiar dohir maupun ikhtiar batin itu harus optimal, tidak boleh setengah-setengah. Dan sekali lagi, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu harus menjadikan sebuah
nilai pengabdian begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya. Jadi kita tidak melihat ending gongnya, apakah apa yang kita tadi itu minta ya diikhtiari itu hasil atau tidak. Sekali lagi, yang penting bagaimana proses menjalaninya itu menjadikan pundi-pundi amal ibadah untuk bekal di akhirat itu. Ya seperti kami semuanya mungkin sama juga dengan Bapak polisi. Dari pagi berangkat, kemudian bekerja begitu kan. Nah itu kan sebuah upaya juga ketika nilai-nilai keikhlasan, kebaikan kita dalam masalah urusan dunia ini tentu akan menjadikan amal akhirat itu. Tentu itu yang pertama nawaitunya, niat dalam kita beraktivitas. Nah, sehingga itu pun menjadi salah satu ikhtiar dohir yang akan memperkuat ikhtiar batin secara implisitnya itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satunya memang dalam adab-adaban itu pun kan apa yang kita makan, salah satunya apa yang kita itu pakai itu memang harus bersih. Di samping kita kalau berdoa itu kan adab-adabannya itu harus bersih daripada hadas. Ya artinya punya wudu itu lebih baik. Atau pamannya kita lagi nyantai bisa menghadap kiblat, itu kan salah satu adab-adabannya. Kemudian juga hamdalah dulu, kemudian sholawat dulu, itu kan dalam adab-adaban berdoa. Termasuk sekali lagi apa yang kita lakukan ini kan menjadi doa. Ketika dalam melaksanakan kegiatan kita senantiasa nawaitunya itu lama Buddha, niat ibadah, lama tluba, perintah Allah semata-mata, lama maksuda tadi itu. Nah itu pun akan semakin mendekatkan kepada ijabah dari Allah Subhanahu wa taala manakala ikhtiar batin kita terus tidak berhenti. Bahkan kalau di dalam sholat itu sebetulnya luar biasa, lebih hebat lagi. Di samping sholat itu para bapak sekalian, ada yang namanya ibadah badaniyah, ada ibadah lisaniyah, ibadah kolbiah, semuanya terkumpul dalam sholat itu. Makanya wastainu bisobri wasolah. Jadi ketika kita sujud, ruku itu kan doa-doa yang kita panjatkan. Ketika hati kita betul-betul mentartilkan bacaan, kemudian juga memasukkan juga ke dalam hati, ya, jadi tidak sebatas bacaan saja. Insya Allah itu pun khusyuk juga ya. Khusyuk termasuk akan mendekatkan ijabah doa. Pangarsa Kiai luar biasa sekali tentang jawaban dari hamba Allah yang ada ini. Tapi kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Insya Allah. Aduh, semangat. Panas. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita masih berbicara tentang manfaat doa. Selanjutnya kita akan persilahkan dari studio, barangkali ada yang bertanya lagi. Mangga, siapa? Pak Aam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan merasa enak pengen dia pakai saya sepakat di kanit akan memberikan keberkahan dari diri Allah. Amin ya Allah. Mungkin saya dari Pos Antapani Pak Kiai mau bertanya. Saya membina wilayah Jatihanap. Di saat kita kerja membina masyarakat, selalu ada yang namanya kita menjaga lingkungan. Tentang Kamtibmas, terus mungkin di wilayah Jatihanap saya perbatasan dengan yang namanya itu makan Cina. Mungkin di sana kan banyak kriminalitas termasuk miras. Kita sudah dihimbau termasuk apa yang kita inginkan kepolisian inginnya kondisi. Mungkin saya bertanya selalu berdoa dan berdoa. Di saat saya mendoakan orang-orang yang
maksiat. Betul, Maksudnya, betul. mabuk mempengaruhi. Iya. Mungkin apakah saya kurang khusyuk dalam berdoa? Apakah tidak diijabah sama sekali itu sama Allah? Mungkin karena mendoakan orang-orang yang mabuk termasuk yang maksiat. Iya, iya. Nah, mungkin apa yang harus saya lakukan? Baik. Betul. Mungkin itu saja Pak Ustaz. Siap. Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. jadi mendoakan tapi kok seolah-olah belum diijabah. Iya, gitu. iya, betul, Tapi betul. doa itu jadi ibadah kan tetap. Iya. Bagaimana Pak Kiai? Ya, bagus Kang Aam ini mendoakan kepada saudara-saudara kita ya. Mungkin nasibnya saja beda dengan kita, lagi ada ya tergoda. Tentu doa yang kita panjatkan sekali lagi tidak sia-sia. Kang Aam sudah berdoa, tentu kebaikan tidak akan kemana-mana, namun tentu hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala belum hinggap ya di para Orang-orang ya itu orang-orang tersebut. Ingat begini, keinginan bahkan Nabi tentunya juga kita sering mendengar ya, kalau hidayah dan taufik itu tidak dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, pamannya sendiri kan Abu Thalib tidak bisa mengimani ataupun mengikrarkan dua kalimat syahadat. Bahkan ya. anak Nabi ya, Nabi Nuh. Bahkan anak Nabi Nuh juga. Yang penting tentu kita di samping ikhtiar tadi itu ikhtiar dohir ya, dengan patroli, dengan controlling begitu, itu kan sudah salah satu upaya kebaikan kita. Kemudian kita di samping itu juga mendoakan, dan memang itu luar biasa ya. Kebanyakan kan kita cuma berdoa untuk keluarga saja. Ini kan untuk masyarakat yang memang tadi itu ya dalam keadaan sedang tidak baik lah begitu. Pak Kiai, ini kaitan dengan mendoakan. Ada yang bertanya dari hamba Allah di Bandung Kulon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumaros, apakah sampai doa seorang anak untuk ortunya yang beda agama? Jadi anaknya muslim, orang tuanya non muslim, sampai tidak begitu doanya? Iya. Iya. Terima kasih hamba Allah ya. Iya. Tentu ini adalah semuanya sudah diatur oleh Allah. Artinya hak prerogatif dari Allah. Kita tidak minta-minta untuk ada di negara Indonesia yang mayoritas muslim, yang kita pun alhamdulillah turunan daripada muslim. Tentu ini sudah ketentuan dari Allah. Allah milih seseorang mengimaninya ataupun mengkufurinya. Nah, tentu dalam hal permohonan, karena permohonan ataupun doa itu hukum duniawi, artinya ketika sedang kita berada di duniawi, Jadi kebaikan ya. ya, jadi anak untuk kebaikan dirinya. Baik. Ya, untuk kebaikan dirinya. Baik Pak Kiai, nanti kita lanjutkan lagi dan kita akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Oh iya. Baik pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini masih banyak yang bertanya ya dari hamba Allah, juga menanyakan dan meminta doa. Juga mohon maaf yang di studio ini yang mau bertanya belum berkesempatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa hadir kembali. Nah, di sana aja kita ngobrol lah dari Pak. Polsek yang ada di Kota Bandung. Pemirsa Bandung TV yang dirahmati Allah, doa bagaikan mancing untuk mendapatkan ikan yang baik, maka perhatikan pakannya, bentuk doanya. Yang kedua, perhatikan tempatnya, di mana tempat berdoa yang terbaik. Yang ketiga, perhatikan waktunya, timing yang tepat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa terus, kita yakin ada kekuatan yang maha dahsyat di balik kekuatan kita, yaitu kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yudabbirul amra minas sama. Allah mengatur semua kehidupan dari langit. Kita tidak pernah pesan lahir dari rahim mana, kehidupan kita seperti apa. Kewajiban kita hanyalah berikhtiar. Al insan bitadbir, wallahu bitakdir. Manusia hanya punya rencana, Allah yang menentukan. Hati yang bersih akan seimbang antara ikhtiar dohir dengan ikhtiar batin. Istahiduka fima duminalaka wa taksiruka mimma tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kalau bersih hati kita,
doa sebagai ikhtiar batin akan sebanding dengan ikhtiar dohir kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Insya Allah minggu depan kita kembali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hudma sofa wada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robin Fa'na bima alam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa fakiyalana wa korobatilana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'alimi antara jukonal wasi' antara jukol amal.